Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lekun Yurga Mahen Syabtra dengan NIM 244045 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2024B. Di sini saya akan membagikan sebuah video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang puisi. Kita akan membahas tentang puisi. Jadi sebelumnya sudah ada yang tahu puisi itu apa dan bagaimana? Apa menurutmu puisi itu ungkapan batin penyair atau sebuah karya seni? Puisi ada larangan enggak? Mungkin ada lagi? Karya indah untuk mengungkapkan hati. Oke. Pengarang. Jadi puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman estetis penyair secara imajinatif dengan bahasa yang padat, indah, dan bermakna. Dari hakikat puisi adalah sebagai ekspresi batin penyair, media estetika bahasa, dan juga ruang tafsir pembaca. Jadi kedua hal tadi adalah satu hal yang benar dalam puisi. Puisi sebagai ekspresi batin penyair itu juga benar estetika bahasa dan ruang tafsir bagi pembaca. Jadi makna puisi itu luas dan tidak mutlak oleh satu kebenaran. Adapun unsur pembangun puisi, yang pertama adalah membangun dari dalam intrinsik atau juga ekstrinsik, membangun dari luar. Ini adalah salah satu yang menarik tentang tema marjas, diksi. Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi satu, untuk unsur intrinsik ada tema. Tema adalah suatu gagasan pokok yang ada di dalam keseluruhan isi puisi. Sementara diksi adalah suatu pilihan kata. Jadi diksi itu penting untuk sebuah puisi. Karena apa? Dalam satu kata itu bisa membangkitkan unsur imajinasi bagi pembaca. Nah, untuk menghadirkan keindahan bunyi sekaligus kedalaman makna. Selanjutnya ada rima dan majas. Rima merupakan pengulangan bunyi dalam puisi baik pada awal, tengah maupun akhir larik. Sementara majas adalah sebuah gaya bahasa. Nanti di sana ada metafora, ada sentimen, personifikasi, dan juga hiperbola. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah apa? Pesan yang disampaikan. Tapi apakah itu umat? Ya. Apakah itu umat? Itu sebuah puisi. Iya. Harus ada amanat. Harus ada. Tapi untuk makna ya pemaknaannya tergantung pembaca. Nah, jadi bisa beragam makna. Satu puisi bisa menciptakan beberapa makna. Lalu kita lanjut ke unsur ekstrinsik atau membangun dari luar. Ada latar belakang penyair. Latar belakang penyair berkaitan dengan pengalaman hidup, pendidikan, serta pandangan pribadi penyair yang mempengaruhi isi puisi. Latar belakang penyair salah satunya adalah apa? Ini bisa digambarkan? Atau kasih contoh? Hairul Anwar. Hairul Anwar dengan Puisinya yang berisi tentang keputusasaan, perjuangan. Nah, salah satunya adalah contohnya adalah seorang penyair bernama Hairul Anwar. Tema puisinya apa? Tema puisinya adalah bebas. Karena apa? Karena kehidupan di balik Hairul Anwar itu kehidupan yang bebas dan tidak terikat. Seorang Hairul Anwar tidak suka dengan keterikatan.
Lanjut ada kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya merupakan situasi masyarakat dan nilai budaya yang meliputi penyair saat puisi diciptakan. Puisi bisa mengangkat soal tradisi, social culture atau kebiasaan masyarakat dan juga kondisi lingkungan sosial pada saat itu. Lanjut nilai moral, agama dan pendidikan. Nilai moral, agama dan pendidikan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam puisi dan bersumber pada keyakinan serta pengetahuan penyair. Di sini ada yang tahu penyair yang bertawaskan spiritual? Belum tahu, Pak. Nah, berkaitan dengan keagamaan ada M.H. Najib, ada Cak Nun, ada Gusmus, ada Bertejo, Suwetejo, ya, berkaitan dengan spiritual. Lalu ada situasi sejarah pada masa itu. Situasi sejarah saat puisi ditulis berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang sedang berlangsung ketika puisi diciptakan. Jadi kekuatan puisi itu dapat membingkai zaman. Contoh tahun 98, puisinya berisikan dengan tentang perlawanan, tentang aksi massa, tentang kritik pada rezim dan sebagainya. Lanjut ke ada majas. Apa itu majas? Ya, Pak Baca. Nah, majas adalah gaya bahasa. Sebetulnya ada banyak, tapi saya ambil dari 4 karena ini paling sering muncul dalam puisi. Ada yang tahu metafora itu apa dan bagaimana contohnya? Belum. Jadi metafora itu adalah majas yang membandingkan dua hal secara tidak langsung atau tersirat atau eksplisit tanpa menggunakan kata pembanding seperti bagai. Contohnya ada Hati berlari memelukmu. Kenapa Hati berlari memelukmu? Kenapa bisa? Hati tidak punya kaki. Iya. Ini ada sebuah makna kiasan. Hati berlari memelukmu. Selanjutnya ada simile. Hampir sama dengan metafora, tapi biasanya ada kata bagaikan, laksana atau ibarat. Jadi ada pembandingnya di susunan ada bagai, laksana dan ibarat. Contoh malamku bagai malam 1000 bintang. Lanjut ada personifikasi. Majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati, alam atau sesuatu yang bukan manusia. Jadi bumi, di sini ada contohnya bumi berbisik, ya, contohnya ada bumi berbisik. Lanjut ada hiperbola. Ini paling sering muncul dalam puisi. Adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu keadaan dari kenyataan sebenarnya. Contoh tangisannya membelah langit. Jadi pikir secara rasional nggak mungkin gitu. Iya. Puisi untuk penambah estetika bahasa. Nah, jadi ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas ya? Sekarang kita beralih ke tugas dengan format individu. Buatlah puisi dengan tema bebas seperti penjelasan tadi dan dibaca di dalam kelas lalu ditempelkan untuk pagi sekolah atau kita kirim ke majalah sekolah. Ada yang belum ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Dengan itu selesai penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.